Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan terlebih dahulu buat junior saya, Judika. Junior secara usia, secara kemampuan saya yang junior. Judika, when man loves a woman, kekuatan cinta selalu ada. Dan saya yakin karena kekuatan cinta kepada negeri dan juga rakyat Indonesia, maka ada penghargaan Ahmad Bakri. Luar biasa. Semua terlahir karena cinta. Karena itu ketika saya dihubungi panitia, saya tanpa ragu-ragu saya jawab, siap, saya hadir di penghargaan Ahmad Bakri. Saya nggak mikir honor, Pak Abu Rizal. Saya nggak mikir bayaran, serius. Karena yang mikir kan panitia, Pak. Saya kan tinggal terima gitu. Itulah kekuatan cinta. Dan saya senang sekali karena saya sempat membaca ini. Saya ini bangga sekali. Ke-16 nih, mohon maaf, betul Pak ya? Penghargaan Ahmad Bakri yang ke-16 saya bisa hadir di sini, ini sangat membanggakan. Walaupun saya juga agak sedikit kecewa Pak Abu Rizal. Kenapa baru ke-16 ini saya diundang gitu? Padahal saya sudah siap sejak ke-10 Pak. Tapi tidak apa-apa, inilah kebanggaan saya. Karena luar biasa malam hari, kalau di hari-hari biasa untuk bertemu dan menghadap Bapak Abu Rizal ini kan luar biasa susah. Beliau ini kan sibuk sekali. Tapi saya sangat bangga, bersyukur karena justru malam hari ini beliau menghadap saya. Duduknya maksud saya, beliau duduknya menghadap saya. Kita saling berhadapan. Ini kehormatan buat saya. Itulah pentingnya, makanya berkaitan dengan penghargaan berikutnya tentang sastra ini. Sastra itu adalah karya bahasa, makanya saya menghormati dan mencintai bahasa Indonesia. Bahasa yang saya junjung tinggi, bahasa nasional, makanya kemanapun Pak, keluar negeri pun, saya nggak pernah menggunakan bahasa Inggris. Saya ingin tunjukkan pada dunia kalau Cak Lontong nggak bisa bahasa Inggris. Dia gunakan bahasa Indonesia terus, benar. Tapi tetap bagaimanapun bahasa internasional, bahasa Inggris tetap harus dipelajari. Makanya kalau ke anak-anak saya Pak, saya ngajarkan, saya bikin aturan di rumah. Kalau mungkin Bapak Ibu sempat mampir ke rumah saya, setiap hari Senin sampai Jumat itu semua anggota keluarga di rumah saya kalau berkomunikasi harus pakai bahasa Inggris. Jadi kalau satu kata selain bahasa Inggris denda 10.000 Pak. Saya bikin aturan seperti itu. Siapapun. Kalau Sabtu Minggu baru bebas pakai bahasa apa aja. Karena saya di rumah kan Sabtu Minggu Pak. Jadi ya kalau bikin aturan yang jangan merepotkan kita sendiri. Nah, kalau setiap Senin sampai Minggu aturannya denda 10.000, saya paling banyak bayar denda nanti malah. Itulah yang penting, nggak masalah bapaknya nggak bisa bahasa Inggris, anaknya pinter bahasa Inggris. Itulah pentingnya sastra. Dan kayak sastra kadang-kadang memang harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu zaman saya kecil tuh kayak sastra yang paling terkenal kisah tentang Siti Nurbaya. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin kisah tentang Siti Badriah atau apa. Harus mengikuti polanya, harus mengikuti perkembangan zaman karena bahasa itu berkembang. Tapi yang perlu kita ketahui, saya bangga sekali hormat saya buat Bapak Salim Said. Beliau ini menggabungkan nama yang sopan dari Indonesia dan bahasa Inggris, Salim Said. Ya, luar biasa, perpaduan bahasa yang luar biasa. Dan Bapak Ibu baru tahu kan, baru sadar kan. Untung saya ngomong ini. Beliau ini luar biasa. Dan juga junior dari Bapak Salim Said yang malam ini juga akan mendapat penghargaan, Mbak Ayu Tami. Mbak, selamat malam, luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Ayu Tami. Beliau ini kalau saya pelajari akhir-akhir ini katanya ini Mbak, mempelajari dan mahir menulis tentang apa? Spiritual apa? Kritis ya, spiritualisme kritis atau apa gitu. Nah itu ditiru tetangga saya Mbak, tapi bukan dalam karya sastra, dalam kehidupan sehari-hari. Dia puasa untuk spiritual itu setiap hari puasa, sekarang kritis dia kondisinya. Puasian. Ini harusnya dalam karya sastra memang bagus, luar biasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini saya ingin menyampaikan ya, kenapa saya bangga dengan bahasa Indonesia.
Saya ini terlahir di Indonesia, saya warga negara Indonesia, saya mencintai Indonesia. Dan saya tahu persis kita itu walaupun dalam sejarah dijajah 350 tahun hampir. Tapi begitu merdeka, kita punya bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Indonesia. Dan saya bangga sekali karena Indonesia itu, mohon maaf, tidak ada yang bisa mengalahkan Indonesia dalam hal apapun. Bener, Pak Rizal ketawanya menghina gitu, Pak. Saya belum apa-apa udah diketawain, itu kan gak enak. Tunggu lucunya, Pak. Belum tentu lucu loh ini. Ini saya mengatakan gini, peran Indonesia di internasional itu luar biasa. Kita mulai dari ASEAN. Mohon maaf bukan pamer, 5 bulan yang lalu saya dikirim ke Malaysia, Kuala Lumpur, mewakili diskusi negara ASEAN. Saya tidak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana, Pak. Dalam diskusi negara ASEAN ini, mohon maaf, Vietnam itu mempertanyakan prestasi Indonesia, urusan sepak bola, Pak. Untung terjawab dengan prestasi sepak bola AFF U16 kita juara, tepuk tangan buat tim kita yang luar biasa. Padahal kejadian itu 5 bulan yang lalu, belum terjadi ini juara AFF. Tapi waktu itu Indonesia mana prestasi sepak bolanya? Saya sebagai warga Indonesia berdiri, Pak. Saya katakan, jangankan negara ASEAN, negara di dunia ini mana? Sebutkan. Satu pun negara tidak boleh sombong soal sepak bola terhadap Indonesia. Brasil, juara dunia 5 kali. Silakan, nggak masalah. Jerman 4 kali juara, boleh. Italia 4 kali, silakan. Tapi ingat, Brasil 2014 kalah dari Jerman di final. Ya kan? Jerman sering kalah dari Italia. Italia juga nggak ya berapa kali terhitung kalah dari Brasil. Artinya apa? 3 negara yang pernah juara dunia ini pernah saling mengalahkan. Tetapi dari 3 negara yang pernah juara dunia, belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Siapakah yang terkuat? Indonesia. Makanya kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Ini adalah cara optimis dengan modal minimalis ya. Saya jawab seperti itu, Bapak Ibu. Wakil Vietnam diem, nggak ngomong lagi. Orang saya pakai bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Tapi yang penting diem, sudah nggak bantah lagi. Buat saya nggak masalah. Duduk belum sampai setengah menit, mohon maaf sekali lagi, wakil Malaysia. Oke, Indonesia boleh bangga soal sepak bola, tapi soal SDM, kualitas manusia, Indonesia menurut orang Malaysia, SDM-nya kualitasnya menurun. Saya emosi lagi, Pak. Datanya dari mana? Anda ngomong harus ada datanya. Tahun 70-an, tahun 80-an, Malaysia itu impor tenaga pengajar, guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an, asisten rumah tangga, pembantu yang diimpor dari Indonesia. Kesimpulan mereka, SDM Indonesia kualitasnya menurun. Saya emosi lagi nih, Pak. Data tidak bisa dibantah, mungkin itu benar datanya. Tapi kesimpulan mereka lah yang 100% salah. Bukan kualitas SDM orang Indonesia yang turun, kita tetap hebat. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Loh, iya dong, dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. Selera mereka yang turun. Mungkin baru ini yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya lanjutkan dengan tema-tema lainnya, karena akan semakin berat. Nanti ada tema sains dan juga wirausaha. Saya akan coba untuk ikhtiar mencari materi tentang itu. Tapi untuk sastra saya kira ini cukup sampai sini. Mudah-mudahan menghibur. Saya Cak Lontong, salam lemper.